Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan membahas tentang prediksi seorang peramal untuk tahun 2021. Kita tahu pada tahun 2020 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun yang penuh bencana. Banyak hal tak terduga terjadi tahun itu, misalnya COVID-19, krisis pangan, banjir dan bencana lainnya, sehingga banyak orang mulai bertanya-tanya, jika mereka dapat memprediksi sesuatu sebelum terjadi bencana, apakah bisa mencegahnya? Pada Maret 2019, seorang pria berpakaian aneh tiba-tiba muncul di kota Huanggang, Provinsi Hebei, Tiongkok. Penampilan dari pakaiannya jelas bukan model di era sekarang. Meskipun kota Huanggang bukanlah kota metropolis tingkat pertama, tapi termasuk kota modern yang dihuni sekitar 7,4 juta orang. Di kota seperti itu, pria itu tampak menarik perhatian warga setempat. Pria ini mulai menggelar lapaknya. Ketika semakin banyak penonton, dia mengeluarkan banyak pisau dapur tajam dari kantongnya. Melihat itu, penonton pun tak tahan berkata kepadanya bahwa ia akan ditangkap karena menggelar lapak di pinggir jalan. Namun pria itu menjawab dengan nada dingin, "Pisau saya tidak untuk dijual. Jika Anda tertarik pisau saya, Anda bisa mengambilnya. Syaratnya hanya satu, membuat surat pernyataan utang. Ketika prediksi saya menjadi kenyataan, saya akan ke rumah untuk menagih uang." Saat itu para penonton merasa penasaran, dan dalam sekejap pisaunya pun habis diambil mereka. Tak lama kemudian pria itu berkata bahwa dia akan kembali untuk menagih uang ketika Huanggang menjadi penjara. Penonton pun tertawa geli mendengar ucapan pria itu. Mereka menertawakan pria yang naif itu. Bagaimana mungkin kota Huanggang menjadi penjara? Tak disangka 10 bulan kemudian, tepatnya pada 23 Januari 2020, pemerintah kota Wuhan tiba-tiba mengumumkan penutupan kota. 2 jam kemudian, disusul kota Huanggang yang juga mengumumkan lockdown. Saat itu mereka tersentak kaget, ternyata pria misterius itu bukanlah orang bodoh. Besar kemungkinan dia adalah pewaris Kui Ku Ce yang terkenal itu, yakni Se Tao Ren atau pria pisau kredit. Kui Ku Ce adalah tokoh representatif Taoisme semasa periode negara-negara berperang dan pencetus strategi politik. Karena tinggal di lembah hantu, maka dia menyebut dirinya Mr. Kui Ku, yang berarti Bapak Lembah Hantu. Mereka berkeliling dari desa ke desa sambil membawa pisau dapur dan ramalan. Bagi yang ingin membeli pisaunya, tidak akan diminta dulu uangnya. Mereka akan ke rumah untuk menagih uang ketika ramalannya terbukti. Untuk diketahui, Kui Ku Ce yang lahir sekitar tahun 400 sebelum Masehi adalah seorang pemikir terkenal, politisi, ahli strategi militer periode musim semi dan musim gugur, dan periode negara-negara berperang 475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Pada zaman itu, para ahli nujum pasti akan melihat bayangan mereka Se Tao Ren sebelum dunia akan mengalami perubahan besar. Mereka kerap muncul dan hilang secara misterius. Begitu mereka mengatakan sesuatu, pasti akan menjadi kenyataan. Sesuatu yang membuat mereka memiliki kemampuan memprediksi masa depan terkait erat dengan sosok sakti nan misterius Kui Ku Ce. Kui Ku Ce telah memahami hukum perputaran dunia lebih dari 2000 tahun silam dan mengendalikan seluruh dunia dengan metode ini. Berikutnya mari kita telusuri sejenak pada zaman lebih dari 2000 tahun yang lalu. Keturunan orang sakti. Orang-orang sering mengatakan Tiongkok adalah sebuah negeri dengan sejarah lebih dari 5000 tahun. Banyak cerita yang tidak kita ketahui dalam sejarah yang panjang di masa lalu. Pada tahun 475 sebelum Masehi, karena korupsi politik sepanjang tahun, Kaisar Zhou pada saat itu sudah tak berdaya melihat para pangeran masing-masing menyatakan dirinya sebagai raja. Pada pertengahan periode negara-negara berperang, para penguasa pangeran yang bisa mengendalikan dunia, negeri Tiongkok kuno yang sebelumnya ada puluhan negeri pun menjadi 7 negeri yang kuat. Mereka adalah 7 negeri kuat dari negara-negara yang berperang,
yakni pangeran dari negeri Qin, Han, Cao, Wei, Chu, Yin, Qi. Pada saat itu, para penguasa atau pangeran dari masing-masing negeri berpikir keras, berharap menjadi kaisar secepat mungkin. Perang yang berkepanjangan telah menyebabkan rakyat sengsara. Oleh karena itu, para pangeran ini mulai merekrut orang-orang hebat, berharap para kandidat di seluruh negeri dapat memberikan strategi untuk kerajaan. Su Qin adalah seorang ahli strategi yang baru turun gunung dari lembah hantu di era ini. Ketika itu, Su Qin ke negeri Qin dengan penuh ambisi, namun tak disangka, Raja Qin tak menemuinya. Belakangan Su Qin yang putus asa secara kebetulan mendapatkan sebuah kitab sutra kuno Yin Fu Qing atau Huang Ti Yin Fu Qing dan menjadi Perdana Menteri yang mengendalikan 6 negeri. Menurut legenda, siapapun yang bisa memahami isi buku ini dapat mengetahui hukum perputaran dunia, yakni segenap negeri Tiongkok kuno kala itu. Saat itu Su Qin yang memahami rahasia kitab sutra itu menggunakan strateginya untuk menghentikan negeri Qin yang semakin kuat. Su Qin segera dikirim ke 6 negeri dan berhasil menyatukan 6 negeri yang tercerai-berai tersebut. Belakangan Su Qin mendapatkan kepercayaan sebagai Perdana Menteri dari 6 negeri tersebut, yakni negeri Qi, Yin, Chu, Wei, Cao, dan Han, yang membuat Kaisar Qin tidak berani meninggalkan Hanku, semacam lembah, selama 15 tahun. Awalnya 7 negara kuat dari negara-negara yang berperang yang saling mengekang dan menyeimbangkan itu telah ditetapkan. Tapi tak disangka, pada saat itu muncullah sesosok orang hebat. Chang Yi. Tepat di saat Su Qin meninggalkan lembah hantu Kuiku, seseorang bernama Chang Yi juga ikut keluar dari lembah hantu. Orang ini bernama Chang Yi, sangat pintar tetapi angkuh. Karena salah tuduh mencuri giok berharga, dia menjadi marah dan meninggalkan negeri Chu dan beralih ke negara Qin. Saat itu negeri Qin sedang menghadapi perlawanan gabungan dari 6 negeri. Di saat-saat genting itu muncullah Chang Yi. Tak lama kemudian Chang Yi diapresiasi Raja Qin dan menawarkan strategi untuk Raja Qin. Ternyata Chang Yi sudah menemukan cara untuk mencerai-beraikan gabungan 6 kerajaan tersebut. Dia memberitahu Raja Qin bahwa kuncinya adalah Lian Heng, yakni membujuk beberapa dari 6 negeri ini bersatu dengan negeri Qin dan menyerang negeri lain. Chang Yi adalah seorang ahli strategi politik dan pelobi yang handal. Yang membuat 6 negeri mampu menghadapi negara Qin yang kuat adalah karena Su Qin menyatukan 6 negeri bagian di utara dan selatan untuk melawan negeri Qin di sebelah timur. Sementara Chang Yi yang diutus Raja Qin ke negeri Chu, berkat keahlian diplomasinya membuat hubungan negeri Qi dan Chu memburuk. Secara tidak langsung menyebabkan pemberontakan negeri Qi, Cao, dan Yin yang kemudian beralih ke negeri Qin. Strategi Chang Yi ini akhirnya berhasil menghancurkan strategi gabungan Su Qin dan menancapkan pondasi yang kuat bagi negeri Qin untuk menyatukan seluruh negeri dataran tengah yang sekarang disebut Tiongkok. Bersamaan dengan itu, ada yang mencermati sesuatu yang ganjil. Sekilas kondisi itu tampak merupakan perebutan hegemoni di antara para pangeran dari negeri masing-masing. Namun semua situasi itu berada dalam kendali Su Qin dan Chang Yi. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di lembah hantu? Kui Ku Ce. Menurut catatan di era dinasti Tang, sesosok manusia sakti bernama Kui Ku Ce muncul lebih dari tahun 2000 sebelum Masehi. Saat itu Tiongkok masih dalam tahap mitologi kuno, tetapi dia telah memahami hukum perputaran alam semesta. Dia adalah seorang ahli strategi politik, pencetus Taoisme, dan bahkan menguasai the art of becoming invisible Taoist magic. Karena waktu tidak eksis baginya, dia tinggal di pegunungan untuk mengamati situasi dunia melalui fenomena langit di malam hari. Tak lama kemudian dia memprediksi arah akhir dunia. Ketika dia sepenuhnya menyadarinya, dia memutuskan untuk tinggal di hutan pegunungan dan merekrut 500 murid. 500 murid ini diseleksi dengan cermat olehnya. Dia akan menggunakan murid-muridnya sebagai bidak catur untuk mengontrol seluruh dunia atau negeri Tiongkok semasa dinasti kerajaan.
Su Qin maupun Chang Yi yang disebutkan di atas adalah murid-muridnya. Menurut legenda, Kui Ku Ce menginginkan sebuah dunia yang ideal, dan dunia ideal ini perlu dipimpin seseorang, dan dia adalah orangnya. Ketika misi Su Qin dan Chang Yi selesai, murid-murid yang tersisa diam-diam terus menerapkan rencana sebuah negeri yang ideal dengan keahlian yang dipelajari dari gurunya Kui Ku Ce. Hanya saja rencana tersebut tidak lagi dilakukan secara terang-terangan, melainkan diubah menjadi organisasi rahasia yang merambah ke seluruh negeri sedikit demi sedikit. Orang-orang yang melaksanakan rencana besar ini adalah Se Tao Ren, yakni orang atau bisa dikatakan sebagai ahli nujum yang berkeliling dari desa ke desa sambil membawa pisau dapur dan ramalan. Bagi yang ingin membeli pisaunya tidak akan diminta dulu uangnya. Mereka akan ke rumah untuk menagih uang ketika ramalannya terbukti. Se Tao Ren, orang atau ahli nujum yang berkeliling kemana-mana sambil membawa pisau dapur. Karena Se Tao Ren sering datang dan pergi tanpa jejak, jadi hanya ada sedikit catatan mengenai mereka. Catatan paling awal dapat ditelusuri kembali ke masa dinasti Song, salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Menurut literatur setempat, seorang peramal tiba-tiba muncul di jalanan ketika itu. Mereka tidak akan menarik uang terlebih dahulu saat menjual barang, tetapi akan meninggalkan prediksinya. Saat prediksinya terbukti, dia akan ke rumah untuk menagih uangnya. Anehnya dia tidak takut Anda tidak akan membayar setelah itu, dan Anda juga jangan berpikir bisa mendapatkan barangnya secara gratis, karena prediksi mereka akan selalu menjadi kenyataan bila tiba saatnya. Anehnya prediksinya lebih dari 10 tahun itu terbukti pada tahun 2019. Saat itu Se Tao Ren muncul di kota Huangkang, tetangga kota Wuhan. Setelah memprediksi kota Huangkang akan menjadi penjara raksasa, prediksi itu menjadi kenyataan hanya dalam waktu 10 bulan. Penjara raksasa mengacu pada kota yang tertutup sepenuhnya. Selain prediksi di atas, Se Tao Ren juga meninggalkan prediksi lainnya. Berikut mari telusuri sejenak prediksi lain yang belum menjadi kenyataan. Ramalan. Pada tahun 2019, seorang Se Tao Ren muncul di jalan di timur laut Tiongkok dan meninggalkan prediksinya bahwa ketika harga beras mencapai 35 yuan per liter dan upah pekerja 60 yuan sehari, ia akan menagih uang pada mereka yang mengambil pisau dapur tajamnya ketika itu. Menurut informasi dari pencarian di internet, harga beras setempat saat itu di bawah 10 yuan per liter dan upah pekerja 150 yuan per hari. Informasi di atas jelas bukan perbedaan kecil dengan pernyataan Se Tao Ren. Se Tao Ren memprediksi harga di masa mendatang akan melonjak, sehingga harga beras akan naik dari di bawah 10 yuan menjadi 35 yuan. Sementara upah pekerja akan turun dari 150 yuan per hari menjadi 60 yuan per hari. Asal tahu saja, kondisi ini baru akan terlihat ketika banyaknya pengangguran. Meskipun prediksinya belum terbukti, namun akan tidak lama setelah prediksi ini. Di awal tahun 2020, media internasional mulai memberitakan bahwa Afrika Timur, Asia Selatan, India, dan negara-negara lain di dunia telah melaporkan bencana wabah belalang terparah dalam 20 tahun terakhir. Belalang menggerogoti semua tanaman kemanapun mereka pergi, dan negara-negara yang terkena serangan wabah belalang ini kebetulan merupakan negara penghasil beras terbesar di dunia. Ditambah dengan faktor lain seperti epidemi, membuat beberapa negara mulai membatasi ekspor pangan. Apalagi peluang kerja, banyak orang kehilangan kesempatan kerja karena epidemi ini. Saat ini banyak orang mengira bahwa prediksi Se Tao Ren sebenarnya hanya trik manipulasi. Ketika seorang pedagang berniat menimbun barang, mereka akan mengirim orang untuk berpura-pura sebagai Se Tao Ren, mengatakan bahwa harga beras akan turun sehingga orang-orang menjadi takut untuk menimbun. Pada kenyataannya, setelah menimbun mereka menjualnya kembali dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain, sebagian orang mengatakan bahwa prediksi Se Tao Ren memiliki rentang waktu yang lama. Jadi mungkinkah mereka akan menimbun untuk waktu yang lama?
Oleh karena itu, ada yang percaya bahwa Se Tau Ren itu adalah keturunan Kui Ku Ce, bapak dari lembah hantu. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah menurut Anda Se Tau Ren itu benar-benar keturunan Kui Ku Ce? Yakin mereka memiliki kemampuan menerawang masa depan? Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.